Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sekalian, para penikmat YouTube ya. Kembali lagi bersama saya Asril Effendi ya di channel Asril Effendi Channel ya. Pada kesempatan kali ini kita sedang menikmatin keindahan alam ya. Keindahan alam ini khususnya kita di ladang sebenarnya nih ya. Jadi ini sudah masuk awal September. Nah, biasanya itu kalau di Riau ya kita biasa banyak ladang sawit. Nah, itu kalau udah September, Oktober biasanya itu musim hujan. Nah, kalau musim hujan itu khususnya orang Riau itu sudah pada tahu ya. Kalau yang di luar Riau mungkin tidak tahu betapa sulitnya perjuangan untuk mengeluarkan buah sawit ya dari ladang itu, dari tempat itu ya. Nah, ini nanti kita lihat ya bagaimana kondisi ladang ya, kondisi kebun sawit yang medannya itu ekstrim ya. Kalau sudah musim hujan ini ekstrim. Kita kerja sudah kayak kerbau kita, udah nggak kayak manusia lagi kalau udah kerja kita ya. Oke, kita lihat saja ya, kita saksikan ya. Oke. Nah, inilah dia para teman sekalian, sobatku ya. Ini kalau sudah musim hujan ini jalan ini. Ya, gimana coba ini? Ya, kalau pakai angkong sulit ya. Nah, biasanya kalau kita di sini tuh kalau sudah seperti ini ya, jalan mengeluarkan ke kebun sawit ini biasanya kita pakai apa? Pakai drum belah ya, atau kalian tahu tong ya, tong yang untuk tempat minyak itu, tapi tongnya dia warna biru, kemudian dia itu plastik ya. Nah, itu biasanya kita belah kemudian sawitnya itu kita masukkan ke dalam tong itu gitu ya, baru kita tarik. Makanya kerja saya bilang tadi udah kayak lembu kita kerja ya, udah bukan kayak manusia lagi ya. Nah, ini mungkin belum seberapa dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Nah, nanti kesempatan yang lain nanti akan saya tunjukkan lah bagaimana drum belahnya, bagaimana mengangkut sawit atau mengeluarkan sawit ya dari posisi TPH ya, atau tempat pengumpulan hasil. Ini begini nih guys ya, sulit ini kameranya nih, pun hati-hati juga ini ya, karena jalannya kayak gini teman. Manen ya, ini dia mengeluarkannya sulit ini. Nah, tapi kalau sudah banyak air kayak gini nggak bisa pakai angkong lagi, biasanya udah pakai drum belah tadi ya, kayak sampan kecil dia ya. Oke, kita tengok sebagian yang lain nanti ya. Nah, oke, kita tengok nanti sebagian belah sana lagi yang juga banjir juga ya. Ya, kembali lagi ya. Nah, inilah jalannya seperti yang saya bilang tadi ya. Semuanya penuh dengan air ini. Kalau udah kayak gini, biasanya kita panennya butuh ekstra tenaga ya, tenaga lebih. Ya, banjir kayak gini, mana coba ini? Ya, kalian bisa lihat sendiri itu ya. Bagaimana ngeluarkannya coba? Ya, makanya bagi kalian yang tidak ada di Riau ya, yang mungkin di luar sana yang hidupnya mudah, kalian lihatlah. Jadi nggak selamanya di Riau itu enak guys ya, nggak selamanya di Riau itu pekerjaannya mudah ya. Memang dari sisi ekonomi biasanya Riau itu memang lebih tinggi ya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Tapi kita lihat sendiri ya, kalau sudah musim hujan gini ya, ini belum saya tunjukkan ini bagaimana cara manennya ini ya, manennya seperti apa. Insya Allah kalau tidak ada halangan ya, 4 hari lagi manen. Mudah-mudahan nanti cuacanya mendukung lah, bisa kering gitu ya. Karena kalau nggak kering nanti, kalau sampai 4 hari ini hujan aja, wah ini luar biasa nanti. Nah, tapi kalau kata orang sini sudah biasa gitu ya. Kalau kata orang sini itu kalau semakin banyak airnya semakin mudah mengeluarkannya mas. Nah, kita pakai drum belah, kita tinggal masukkan ke drum aja, ke sampan itu aja udah kita tarik gitu. Nah, yang sulit itu kalau dia setengah air ya, airnya sedikit ya, kemudian daratannya ada juga sedikit. Nah, itu yang luar biasa nariknya ya, berat ya. Kalau banyak airnya mudah tinggal narik. Nah, tapi kalau sudah kayak gini ya, nah ini ada sebagian air, ini sebagian tanah. Nah, sulit guys.
Ya, sulit sob. Ini kalian lihat sendiri ya, air semua, di mana-mana air. Ya, nah itulah. Ini belum bagian belah sana lagi ya. Nah, belum lagi jalannya. Kita tengok jalannya, ya. Menuju mau pengeluaran. Ini mau dikeluarkan nanti. Jalan menuju keluar ya. Nah, nanti mudah-mudahan 4 hari lagi kita manen. Kalau sempat nanti saya videokan biar teman-teman tahu ya bagaimana perjuangan orang-orang yang berada di ladang ini ya. Nah, kalau istilah kerennya itu no pain no gain katanya. Nah, tidak ada kerja keras ya nggak dapat. Jadi harus kerja keras kita baru bisa dapat ya. Ini jalannya seperti ini guys, penuh air semua. Lihat ya. Nah ini ya setengah masih ada airnya, setengah tengok darat kayak gini. Nah ini pakai angkong sulit, pakai drum belah tadi nariknya setengah mati ya. Tengok ini. Ini bekas saya kemarin 2 minggu yang lalu kami manen. Terpaksalah kita buat jalan-jalan kayak gini. Inilah caranya agar bisa angkong lewat. Kalau nggak dibuat kayak gini, ampun, nggak bisa keluarkan sawit kita. Dan kalian juga harus tahu, biasanya kalau udah kayak gini, ya, biaya untuk mengeluarkan juga lebih besar ya. Jadi bagi para petani di Riau ini, biasanya kalau sudah musim hujan gini, biaya yang dikeluarkan lebih besar. Karena apa? Mengeluarkan buahnya itu sulit, cuk. Sulit sob. Ya kayak gini lah misalnya. Paksa kita buat kayak gini. Sementara ini ya. Kalau nggak dibuat kayak gini nggak bisa keluar buahnya. Ini aja udah kerjanya udah kayak lembu kita. Nah, bagi kamu yang ada di luar Riau, nah ginilah kerjaan di Riau nih. Ya. Jadi nggak selamanya di Riau itu kalian lihat kalau orang-orang Riau bermobil-mobil pakai plat BM gitu ya. Nah itu yang petaninya gitu, yang punya sawitnya. Kalau yang kerja, wah luar biasa. Ampun lah kalau udah musim hujan gini. Kalau yang punya ladang, yang punya sawit, iya dia. Nah, mungkin nggak begitu mengetahui atau nggak pernah terjun langsung. Kalaupun terjun 1-2 lah ya, lapangan gitu. Bagi yang kerja, nah tengok inilah. Makanya saya doakan kepada para pekerja yang manen sawit ya, mudah-mudahan yang kalian lakukan itu berkah. Tujuan kalian itu kan untuk menafkahi anak istri. Inilah pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, tanpa ini nggak ada kerjaan kita. Hanya mudah-mudahan saya doakan ya, kerjaan kalian itu baik-baik aja, bagus, lancar, berkah ya. Walaupun berat medannya, tapi biasanya pahala itu tergantung sulit atau tidaknya pekerjaan kita. Nah, ya, jadi amal itu pahala itu tergantung seberapa besar sulitnya amal kita. Atau gimana ya caranya? Pahala itu tergantung dari seberapa besar kesulitan kita mencapai amal itu. Nah, gitulah kira-kira ya. Semakin sulit kita dalam beramal, kita tulus, ikhlas untuk bekerja, niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan, mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan ini akan menuai hasil. Ini tempat jalan yang apa ya? Jalan ini masih pasar asnya saja nih, belum TPH-nya, belum tempat penimbangan. Oh, tempat penimbangan sana itu jalannya itu, ke sana lah itu. Tengok itu jalannya, kalian tengok itu sob. Ya, ini kalau sudah sampai sini biasanya para pemanen itu sudah naik kereta. Ya, kalau di Jawa kan kereta api ya, kalau di Sumatera itu kereta itu sepeda motor ya. Sepeda motor. Jadi menuju ke sana ini, tengok itu, sana itu. Ampun lah, yang penting kalau sudah musim hujan gini luar biasa ya. Nah, ini pakai kereta ini bekas-bekas tapak kereta ya.
menuju sana. Sampai lebih kurang kalau di ladang kami ini lebih kurang berapa ya? Paling 500 meter ya, lebih kurang ya, baru menuju ke TPH, tempat penimbangan ya. Nah, disitulah. Nah, mungkin ini teman-teman sekalian. Ya. Oke, begitulah ya bincang-bincang kita pada kesempatan pagi ini. Ini pagi pukul 7 ya, saya sudah di ladang ya, sudah melihat kebun. Inilah kondisi di Riau. Mudah-mudahan inilah bincang-bincang kita di pagi ini. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita sehingga kalian juga tahu bagaimana kehidupan di Riau itu. Apalagi kami yang bekerja di ladang ini ya. Bagaimana sulitnya mengeluarkan buah itu, buah sawit itu ketika musim hujan gini kita mengeluarkan ke tempat penimbangan atau TPH itu sulitnya luar biasa. Ya, jadi setiap tempat itu memiliki kesulitan masing-masing. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Atau dalam artian baik di kota ataupun di desa, ya, itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana cara kita ya menjalani kehidupan kita baik di desa ataupun di kota. Intinya tetap bersyukur. Nah, itu dia. Karena kalau syukur, mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat yang lain. Indah kalau bersyukur. Enak kita, rasanya nyaman. Tidak mikirin yang lain-lain, tapi kita bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.